Nah, coba ya cat lover ya. Sekarang saya coba kasih raw food ke mereka. Rumi sama Leon tertarik banget nih. Tuh, Leon udah habis satu piring dan sekarang udah pindah ke piring yang satunya lagi. Udah nggak ngerti lagi deh. Akibat dikasih raw food. Halo, apa kabar cat lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Kalau saya tanya, kucing-kucingnya cat lovers itu makanannya jenisnya apa? Apakah dry food, wet food, atau raw food? Pasti cat lovers jawab ya. Permasalahannya, apa sih sebetulnya kelebihan sama kekurangannya dry food, wet food, dan raw food? Kita coba-coba ngobrolin ya cat lovers ya, karena saya tuh dulu zaman cuman punya Pito doang sendirian, saya tuh rajin ngasih raw food. Tapi sejak punya 5 kucing, kayaknya saya udah pernah cerita deh, saya jadi males ngasih raw food. Kalau saya coba ngasih raw food lagi, mereka mau atau enggak? Ini yang harus dipertimbangkan ya cat lovers ya. Yang pertama, nggak semua orang nyaman kasih raw food. Ya, jadi itu mesti ditanyain sendiri ke dirinya cat lovers. Dokter hewan biasanya tidak merekomendasikan raw food karena mereka khawatir dengan bakteri yang bisa berkembang biak di dalam raw food cat lovers. Saya sendiri termasuk orang yang nggak keberatan dengan ngasih raw food. Jadi Om WP termasuk yang nyaman ngasih raw food. Bahkan saya itu sebetulnya kalau ngasih wet food masih saya campur pakai kuning telur yang nggak saya apa-apain. Solusinya cat lovers, kalau cat lovers itu nggak nyaman sama raw food, ya nggak usah ngasih raw food gitu. Jadi semua balik lagi ke kita. Kalau kita ngerasa nyaman ngasihnya adalah makanan yang mateng, ya tinggal dimatengin aja supaya kita sendiri percaya bahwa apa yang kita berikan ke bos bulu kita itu adalah sesuatu hal yang terbaik. Tapi kalau ngerasa nyaman aja untuk ngasih raw, ya nggak apa-apa. Argumen saya kenapa saya nyaman ngasih raw food ke geng gembrot cat lovers, karena saya tuh mikir di alam liar atau di jalanan, kucing itu kan juga nggak punya kompor ya. Jadi mereka juga nggak masak gitu. Jadi harusnya pencernaan mereka aman-aman aja untuk memproses makanan-makanan yang tidak mateng. Dengan catatan, makanannya memang dijaga kualitas dan kebersihannya cat lovers ya. Terus konsekuensinya cat lovers, karena nggak semua berantem. Hey, ribut terus. Pito. Nah, kalau ngerasa nyaman ngasih raw food cat lovers, konsekuensinya tetap ada ya. Karena memang bahan-bahan mentah itu lebih mudah terkontaminasi daripada bahan-bahan yang sudah dimasak atau yang dikasih pengawet. Konsekuensinya adalah, yang pertama, kita jaga kualitas dan kebersihannya. Yang kedua, harus rutin dikasih antiparasit atau rutin dikasih obat cacing. Jadi, mereka mengkonsumsi bahan makanan yang kok... Hey. Udah nggak ngerti lagi deh. Ada apa ini? Ayo. Akibat dikasih raw food. Nalurinya muncul. Tapi memang ada juga dong yang ngomong kayak gitu, bahwa kalau dikasih raw food itu naluri liarnya keluar. Saya sendiri sih nggak terlalu ngerasa bermasalah dengan itu gitu ya, karena menurut saya kita harusnya memang memahami naluri liarnya kucing sebelum didomestikasi. Tapi kalau ngerasa nggak nyaman, ya jangan ngasih raw food gitu. Kita bahas dulu kelebihannya dry food, wet food, sama raw food ya. Dry food itu praktis dan biasanya cenderung lebih murah karena dry food itu bisa disimpan lama. Termasuk penyajiannya itu juga nggak ribet gitu cat lovers ya. Jadi ya udah praktis aja, cuma tinggal ngasih aja, biasanya aman-aman aja. Kekurangannya cat lovers, dry food itu karena kualitas makanannya dikeringkan, jadi kebutuhan air minumnya, kebutuhan cairannya kucing tidak terpenuhi dari dry food. Jadi kalau cat lovers mau kasih dry food, nggak apa-apa, tapi pastikan bahwa kucingnya mengkonsumsi air minum yang cukup. Berikutnya kalau wet food, kelebihannya itu adalah biasanya nutrisinya lebih bagus daripada dry food. Dan selain itu kandungan airnya juga pasti mencukupi kebutuhan cairan untuk kucing ya. Kita bahas raw food ya. Raw food itu sebetulnya adalah bahan yang paling murni yang bisa dikonsumsi sama kucing-kucing kita. Ingat ya cat lovers, kucing kita itu adalah karnivora murni. Jadi yang dibutuhkan adalah protein dari sumber hewani. Jadi dada ayam, kalkun, atau kelinci, atau sapi gitu ya. Dan biasanya kalau raw food itu nutrisinya bisa langsung terserap baik di badan kucing kita.
biasanya hasilnya jadi lebih bagus, pencernaannya lebih bagus, terus efek ke bulunya juga lebih bagus, ke efek pertumbuhannya juga lebih bagus. Cuman kelemahannya adalah raw food itu nggak praktis. Nyimpennya ribet, menyajikannya juga ribet. Nah coba ya cat lovers ya, sekarang saya coba kasih raw food ke mereka. Jadi ya cat lovers, ini adalah eksperimen saya setelah udah lama banget nggak pernah ngasih raw food ke geng gembrot, ke Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi. Saya tuh sekarang lagi pengen banget coba mulai untuk ngasih raw food lagi. Saya beli daging Australian 500 gram nih, satu plastik kayak begini nih cat lovers ya. Saya cuma pengen tahu aja di antara Pito, Molo, Leon, Cimoy, Rumi yang masih bisa mengkonsumsi raw food ini adalah siapa. Jadi sebetulnya nggak saya paksa sih cat lovers ya. Kita lihat aja nanti siapa yang bisa makan daging mentah dan siapa yang nggak bisa ya. Raw food itu sendiri cat lovers adalah makanan kucing yang disajikan mentah ya. Ini disesuaikan sama kondisi biologis badan kucing. Kita tahu kalau kucing itu karnivora murni cat lovers ya. Jadi kalau kita ngasih raw food, yang namanya raw food itu adalah yang sumbernya protein hewani. Dan raw food ini sebetulnya kalau dilihat dari naluri alamiahnya kucing adalah makanan yang harusnya paling mudah diserap sama metabolisme badan kucing untuk kasih benefit yang paling optimal buat kucing. Nih kelihatan nih cat lovers ya. Rumi sama Leon tertarik banget nih sama daging ini. Coba kita lihat ya. Nah tuh, Leon ini reaksinya beda banget nih cat lovers sama makanan-makanan lain. Jadi sama dry food sama wet food, ini kalau kecium bau daging kayak gini, Leon itu reaksinya beda banget. Saya pengen cobain ya cat lovers ya. Jadi ini saya kasih porsi-porsi kecil aja buat Leon, buat Cimoy, buat Rumi, buat Pito, sama buat Molo. Tuh, sebenarnya tuh udah kelihatan banget nih cat lovers siapa di antara 5 kucing saya itu yang paling doyan dan siapa yang paling gak doyan. Nih, lihat, Rumi itu cuma tertarik ketika saya ngebuka bungkus dagingnya doang. Tapi begitu di serving, dia langsung pergi tuh cat lovers dan dia gak tertarik sekali. Sementara yang tertarik banget itu adalah Leon. Cimoy kelihatannya nih masih kayak cari-cari nih ya. Ini sebetulnya adalah apa sih gitu. Tuh. Sementara Leon fokus sama piringnya dan ngabisin tuh porsinya. Pito nggak makan ya. Jadi ini yang nggak makan adalah Pito. Tuh Leon udah habis satu piring dan sekarang udah pindah ke piring yang satunya lagi. Molo mau, Cimoy mau. Jadi sebetulnya nih kayak begini nih cat lovers, nggak semua kucing itu secara otomatis doyan sama makanan mentah. Biasanya disesuaikan sih sama habitnya mereka kayak apa ya. Nih lihat deh tuh, Rumi sama sekali nggak tertarik meskipun yang lain tuh mau makan daging mentah. By the way cat lovers, ada yang harus dipertimbangkan saat kita memilih untuk ngasih makanan mentah ke kucing-kucing kita cat lovers ya. Yang utama itu adalah masalah pemilihan, penyimpanan, sama penyajian. Tentang pemilihan, yang paling penting adalah kita pilih bahan makanan yang dari sumber protein hewani cat lovers. Tapi sadari juga bahwa biasanya di alam liar itu kucing-kucing kita atau semua keluarga kucing itu biasanya makan mangsanya itu utuh cat lovers. Jadi dia sebetulnya bukan cuma mendapatkan benefit dari daging yang kayak kita kasih kayak sekarang gini, tapi juga dari berbagai organ internalnya sama dapat dari tulang-tulangnya juga. Nah ini yang kadang-kadang harus kita timbang-timbang nih cat lovers ya. Kalau kita cuma ngasih daging sapi utuh kayak yang saya kasih barusan, itu sebetulnya belum seimbang untuk kebutuhan nutrisinya kucing. Karena di alam liar kalau dia mengkonsumsi makanan mentah dari mangsanya, biasanya dikonsumsi semuanya tuh cat lovers, termasuk jeroan-jeroannya. Jadi sebetulnya akan lebih bagus kalau resep makanan mentah yang kita kasih itu juga dimasukin beberapa unsur jeroan.
kalau kita nggak bisa masukin jeroan-jeroannya sumber protein hewani, mungkin kita bisa ngasih tambahan dari suplemen-suplemen makanan yang memang dibutuhkan sama kucing cat lovers. Tapi ini kelihatan banget nih ya, dari kucing-kucing saya, geng gembrot, yang paling doyan adalah Leon sama Molo. Cimoy ini masih agak mau-mau enggak, sementara Pito sama Rumi sama sekali nggak mau tuh cat lovers. Terus tadi udah bahas pemilihan, berikutnya kita bahas tentang penyimpanan ya cat lovers ya. Untuk penyimpanan ini supaya kita bisa ngasih kualitas terbaik dari makanan mentah untuk kucing-kucing kita harus paham bahwa makanan mentah itu karena tidak digabungkan dengan bahan pengawet dan tidak melalui proses masak, jadi dia akan lebih cepat terkena bakteri untuk pembusukan. Jadi penyimpanannya ini jadi hal yang krusial banget nih cat lovers. Yang direkomendasikan cat lovers penyimpanan itu adalah kalau kita beli daging ikan atau ayam mentah, sebisa mungkin disimpan dulu di dalam freezer selama 2 hari cat lovers. Penyimpanan di suhu rendah ini akan membuat bakteri-bakterinya itu beku dan gak aktif lagi untuk merusak bahan makanan mentah yang akan kita kasih ke kucing-kucing kita. Baru abis itu bisa kita proses, bisa dipindahin ke chiller, baru abis itu dikasih ke kucing kita. Kalau dia nggak suka sama makanan yang masih dingin, bisa kita rendam dulu ke air biasa aja gitu cat lovers ya. Tuh, ini udah habis nih cat lovers, jadi saya coba kasih tambahan lagi ya. Wah, saya sebenarnya seneng nih cat lovers kalau geng gembrot pada doyan sama raw food kayak gini. Tapi ini sayangnya Rumi kayaknya nggak doyan nih. Tuh, clueless. Sementara tuh Leon tuh bisa sampai nagih untuk dikasih ekstra. Padahal dia biasanya nggak pernah nagih untuk dikasih ekstra cat lovers. Ini sih sebenarnya kalau Leon seneng dikasih raw food kayak gini, saya bisa jadikan ini sebagai jalan ninja saya nih cat lovers untuk nambah berat badannya Leon. Karena Leon itu termasuk kucing saya yang susah banget nambah berat badannya. Doain ya cat lovers ya, kalau saya kasih raw food, moga-moga ini Leon bisa jadi lebih gembul nih. Paling nggak cita-cita saya supaya Leon ini berat badannya bisa tembus ke 5 kilo. Karena terakhir ditimbang Leon ini beratnya cuma 4,6 kg doang. Jadi kurang 400 gram lagi untuk nyampe ke 5 kilo. Sini turun. Nah, berhubungan sama porsi ini juga cat lovers ya. Jadi porsi yang direkomendasikan untuk raw food makanan mentah buat kucing kita itu adalah 2-3% dari berat badannya. Ini sebenarnya jadi agak mahal sih cat lovers ya. Jadi kalau misalnya rata-rata kucing kita itu beratnya adalah 5 kg, saran porsi yang direkomendasikan untuk satu kucing yang beratnya 5 kg itu adalah 2-3%. Jadi antara 100 sampai 150 gram per kucing per hari. Sementara kalau saya punya 5 kucing ya, berarti ya paling enggak dalam satu hari itu saya harus kasih makanan mentahnya itu adalah sekitar 500 gram. Jadi kira-kira harganya adalah sekitar 55.000 deh ya cat lovers ya. Mahal juga ya. Nggak semua kucing itu suka sama dry food, wet food, atau raw food. Biasanya disesuaikan sama habit-habitnya mereka sih ya. Jadi kayak kucing-kucing saya itu ada yang emang seleranya ke wet food, ada yang seleranya ke dry food, ada yang seleranya ke raw food, dan nggak semuanya bisa dipaksa untuk makan satu jenis makanan aja. Biasanya kita harus kenalin tuh cat lovers. Kalau kita udah usaha kenalin tapi nggak juga mau, ya jangan dipaksa. Udah kasih aja makanan yang mereka suka dan bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya. Sebenarnya cat lovers sekarang di online marketplace itu tuh udah ada raw food ya yang bener-bener dibuat dari bahan-bahan protein hewani yang udah dalam kemasan. Ada beberapa pilihan sih. Ini adalah produk-produk lokal raw food yang udah dalam kemasan dan sebenarnya praktis-praktis aja. Nih,
Ini ada dari Boop ya, tuh bentuknya tuh frozen kayak gini. Ini praktis banget sih cat lovers ya, udah tinggal serving aja. Ini ada macam-macam rasanya juga, tuh. Terus ini dari produsen yang lain nih, namanya adalah Jam 9. Saya pengen ngucapin terima kasih udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua bos bio di mana-mana. Sehat dan gembira. Saya Willy Prioko. Bye cat lovers.